Tugas individu, aspek perilaku sosial budaya dalam kehamilan, persalinan, BBL, Nifas dan KB. Dosen pengampuh, Rismawati, SST, M.Likes, Prodi, S1 Kebidanan, Universitas Mega Buana Palopo. Nama, Dewi Saisal Puspitasari, NIM B, 22 6 81. Kelas 1 Ampere, Mamuju Tengah. Mata kuliah, Askep Pranikah dan Prakonsepsi, aspek perilaku sosial budaya dalam kehamilan, persalinan, BBL, Nifas dan KB. Menjadi seorang bidan bukanlah hal yang mudah. Seorang bidan harus siap fisik maupun mental karena tugas seorang bidan sangatlah berat. Bidan yang siap mengabdi di kawasan pedesaan mempunyai tantangan yang besar dalam mengubah pola kehidupan masyarakat yang mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Tidak mudah mengubah pola pikir ataupun sosial budaya masyarakat. Apalagi masalah proses persalinan yang umum, masih banyak yang menggunakan dukun beranak. Ditambah lagi tantangan konkret yang dihadapi bidan di pedesaan adalah kemiskinan, pendidikan rendah, dan budaya. Karena itu, kemampuan mengenali masalah dan mencari solusi bersama masyarakat menjadi kemampuan dasar yang harus dimiliki bidan. Bagaimana aspek sosial budaya yang berkaitan dengan kehamilan? Bagaimana aspek sosial budaya yang berkaitan dengan persalinan? Bayi baru lahir, Nifas, dan KB. Mari kita bahas satu persatu. Aspek budaya yang berkaitan dengan kehamilan. Fakta di berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Masih banyak ibu-ibu yang menganggap kehamilan sebagai hal yang biasa, alamiah, dan kodrati. Mereka merasa tidak perlu memeriksakan dirinya secara rutin ke bidan ataupun ke dokter. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya informasi. Selain dari kurangnya pengetahuan akan pentingnya perawatan kehamilan, permasalahan-permasalahan pada kehamilan dan persalinan dipengaruhi juga oleh faktor nikah pada usia muda yang masih banyak dijumpai di daerah pedesaan. Di samping itu, dengan masih adanya presensi terhadap jenis kelamin anak khususnya pada beberapa suku yang menyebabkan istri mengalami kehamilan yang berturut-turut dalam jangka waktu yang relatif pendek, menyebabkan ibu mempunyai resiko tinggi saat melahirkan. Permasalahan lain yang cukup besar pengaruhnya pada kehamilan adalah masalah GIZI. Hal ini disebabkan karena adanya kepercayaan-kepercayaan dari pantangan-pantangan terhadap beberapa makanan. Sementara, kegiatan mereka sehari-hari tidak berkurang ditambah lagi dengan pantangan-pantangan terhadap beberapa makanan yang sebenarnya yang sangat dibutuhkan oleh wanita hamil tentunya akan berdampak negatif terhadap kesehatan ibu dan janin. Tidak heran kalau anemia dan kurang gizi pada wanita hamil cukup tinggi terutama di daerah pedesaan. Contoh-contoh kebiasaan pada masyarakat seperti di daerah Mamuju Tengah, ibu hamil pantang duduk dekat pintu karena takut proses persalinannya macet. Tidak boleh memotong atau menjahit baju. Minum air es akan menyebabkan bayi besar. Aspek sosial budaya yang berkaitan dengan persalinan. Nifas, bayi baru lahir, dan KB. Masih tingginya angka kematian ibu dan anak di Indonesia berkaitan erat dengan faktor sosial budaya masyarakat seperti tingkat pendidikan penduduk, khususnya wanita dewasa yang masih rendah keadaan sosial ekonomi yang belum memadai, tingkat kepercayaan masyarakat yang belum memadai, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan petugas kesehatan yang masih rendah, dan jauhnya
lokasi tempat pelayanan kesehatan dari rumah-rumah penduduk, kebiasaan-kebiasaan dan adat istiadat, dan perilaku masyarakat yang kurang menunjang, dan lain sebagainya. Perilaku, kebiasaan, dan adat istiadat yang merugikan. Ibu hamil dilarang tidur siang karena takut bayinya besar dan akan sulit melahirkan. Ibu menyusui dilarang makan makanan yang asin, misalnya ikan asin, telur asin, karena bisa membuat ASI jadi asin. Ibu habis melahirkan dilarang tidur siang. Bayi berusia 1 minggu sudah boleh diberikan nasi atau pisang agar mekoniumnya cepat keluar. Ibu postpartum harus tidur dengan posisi duduk atau setengah duduk karena takut darah kotor naik ke mata. Ibu yang mengalami kesulitan dalam melahirkan, rambutnya harus diuraikan dan persalinan yang dilakukan di lantai diharapkan ibu dapat dengan mudah melahirkan. Bayi baru lahir yang sedang tidur harus ditemani dengan benda-benda yang tajam. Di daerah saya, kebanyakan ibu hamil masih mempercayai dukun beranak untuk menolong persalinan yang biasanya dilakukan di rumah. Masa nifas adalah masa sesudah persalinan yang diperlukan untuk pulihnya kembali alat kandungan yang lamanya sekitar 40 hari. Contoh aspek sosial budaya pada masa nifas. 1. Mengurut perut bertujuan untuk mengembalikan rahim ke posisi semula dilakukan oleh dukun. 2. Memasukkan ramuan-ramuan seperti daun-daunan ke dalam vagina dengan maksud untuk membersihkan darah dan cairan yang keluar karena proses persalinan. Mitos-mitos merawat bayi baru lahir yang berkembang dalam masyarakat antara lain. 1. Dibidong agar kaki tidak bengkok. 2. Pemakaian gurita agar tidak kembung. 3. Menggunting bulu mata agar lenting. 4. Beri stetoskopi agar bayi tidak step. Mitos soal keamanan dan efek samping kontrasepsi tidak hanya terjadi di desa. Di kota-kota besar yang akses informasi dan pendidikannya tinggi pun mitos masih ada dan sering dipercaya. Terutama mitos soal KB jangka panjang. KB bikin gemuk atau spiral bisa masuk jalan ke dalam tubuh. Itu kan nggak benar. Dan mitos ini bukan hanya di desa, tapi di kota besar pun masih. Jadi, bagaimana? Jadi, bidan itu harus mampu menggerakkan peran serta masyarakat khususnya berkaitan dengan kesehatan. Ibu hamil, ibu bersalin, bufas, bayi baru lahir, anak remaja, dan usia lanjut, seorang bidan juga harus memiliki kompetensi yang cukup berkaitan dengan tugas, peran, serta tanggung jawabnya. Perlu mempelajari sosial budaya masyarakat tersebut yang meliputi tingkat pengetahuan penduduk, struktur pemerintahan, adat istiadat, dan kebiasaan sehari-hari, pandangan norma, dan nilai, agama, bahasa, kesenian, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan wilayah tersebut. Melalui kegiatan-kegiatan kebudayaan tradisional, setempat bidan dapat berperan aktif untuk melakukan promosi kesehatan kepada masyarakat dengan melakukan penyuluhan di tengah-tengah, di sela-sela acara kesenian atau kebudayaan-kebudayaan tersebut. Terima kasih.